Ada satu kata yang ngetren banget, sering diucapkan oleh anak muda zaman sekarang, yaitu kepo. Apakah kamu kepo? Apalagi kepo maksimal ya. Waduh, ini pengen tahu banget ya. Kepo itu bagus atau tidak ya? Kepo itu bisa bagus, bisa tidak. Ya. Kepo yang tidak bagus, ya, itu kalau tujuan kita bertanya adalah untuk manfaat dirinya. Ya. Jadi dia gali pengetahuan, gali informasi supaya dia tahu dan dia bisa kasih tahu ke teman-temannya. Gue denger dia itu gini-gini loh. Masa sih? Wah. Jadi dia kepo supaya dia mendapatkan pujian dari teman-temannya. Ya, motifnya adalah untuk kepentingan dirinya. Tapi kepo yang baik adalah menanyakan untuk kepentingan orang itu. Ini namanya peduli. Dia bertanya supaya dia bisa menolong orang tersebut. Ya. Nah, kita ini sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang kepo maksimal. Kita itu orang-orang yang kepo dari sononya, ya kan? Dari mana kita tahu? Coba lihat diri kita waktu kecil. Kita akan selalu bertanya kan, apapun kita tanyakan sama orang tua kita. Sampai mabok kan orang tua kita itu meladeni kita ya. Dan ini adalah sebuah naluri yang benar, yang sehat, yang positif gitu. Manusia itu harus selalu bertanya dan tidak boleh berhenti bertanya. Nggak boleh. Karena kita sebagai manusia itu kan diikat dalam satu hukum alam pertumbuhan. Kita harus terus-menerus menempa diri, mengisi pikiran, supaya setiap hari kita menjadi semakin baik, semakin bijak, semakin sehat, semakin pintar, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nggak boleh berhenti bertanya. Kita harus selalu merasa diri kita ini sebagai sebuah gelas yang sedikit isinya dan kepingin terus belajar dari apapun, kapanpun, dengan siapapun. Oke? Nah, makanya saya appreciate banget nih, saya sangat menghargai teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk melihat channel-channel edukasi seperti ini. Anda itu adalah makhluk yang sangat jarang begitu di dunia ini. Ya. Karena orang-orang pada umumnya akan lebih menyukai menyaksikan tayangan-tayangan yang menghiburkan. Tapi untuk bisa mau belajar ya, itu kan gila. Ini adalah sebuah tanda ya. Ini tanda manusia pembelajar, manusia mau maju. Gitu. Jadi saya benar-benar appreciate banget, angkat topi kalau Anda sampai mau menyaksikan acara-acara video-video motivasi, video-video pembelajaran seperti ini. Ya. Kalau Anda tertarik dengan video-video pembelajaran, Anda berhak layak untuk sukses. Iya kan? Karena kan orang-orang yang terus belajar kan pasti akan sukses punya gitu. Sukses itu kan adalah akibat ya. Akibat dari apa yang kita masukkan dalam pikiran kita setiap hari. Ya. So, belajar. Kita mau bicara tentang belajar. Belajar itu dari mana-mana bisa. Ya. Belajar dari tayangan YouTube seperti ini. Belajar dari buku. Ya. Survei memperlihatkan orang-orang hebat ya. Mark Zuckerberg, Bill Gates ya. Itu mereka semua membaca minimal 1 jam setiap hari. Membaca. Ya. Membaca itu katanya adalah exercise for your mind. Ya. Olahraga untuk otak Anda. Ya. Anda belajar dari ngobrol dengan orang lain. Ya kan? Bahkan Jack Ma mengatakan, kalau saya bisa menulis buku, mungkin judulnya adalah 1001 kesalahan yang saya pernah lakukan. Atau yang Alibaba pernah lakukan. Dibilang ini adalah sebuah harta yang luar biasa mahalnya. Gitu. Ya. Mengidentifikasi kesalahan, menuliskannya, ya, supaya orang-orang tahu gitu apa saja kesalahan yang telah kami lakukan, sehingga ada shortcut ya, sehingga ada jalan pintas kan begitu. Ya, yang namanya belajar itu kan kalau kita dengar kesalahan orang, kan kita tidak perlu harus mengalaminya sendiri, ya enggak. Jadi belajar dari kesalahan orang. Jim Rohn juga pernah bilang begini. Sayang sekali ya, orang-orang yang gagal itu tidak memberikan seminar. Karena kita bisa belajar dari kenapa dia gagal. Kenapa hidupnya tuh melarat. Kita bisa belajar. Sehingga apa yang dia lakukan, kita bisa hindari. Gitu kan, supaya kita bisa sukses. Ya. Oke.
Yang ketiga adalah kita belajar dari eh, diri kita. Nah, ini yang penting. Banyak orang tidak meluangkan waktu untuk belajar tentang dirinya sendiri. Ya, caranya bagaimana? Caranya ya kita harus menggunakan waktu-waktu teduh untuk merenungkan tentang diri kita, gitu. Bercakap-cakap tentang dengan diri kita. Ya, caranya adalah dengan menuangkan pikiran kita dalam sebuah catatan, dalam jurnal. Kalau kita tahu tentang orang lain, kita punya kekuatan atas orang itu. Tapi kalau kita tahu tentang diri kita sendiri, kita punya pencerahan, kita punya kebijaksanaan. Jadi pelajari dari orang lain. Kalau saja saya bisa 1 jam saja makan siang bersama Bill Gates, 1 jam saja bersama Steve Jobs, almarhum ya, nggak mungkin banget ya. 1 jam bersama John C. Maxwell, wah hidup saya akan berubah. Well, kita bisa 1 jam bersama mereka ketika kita membaca hasil karyanya atau kita melihat video-video tutorialnya mereka. Tapi teman-teman, menyaksikan video-video dari pembicara internasional seperti mereka, memang bagus banget. Tapi kalau Anda hanya nonton doang, Anda melihat John C. Maxwell presentasi, Anda tidak otomatis bisa jago presentasi. Iya kan? Hanya melihat Steve Jobs presentasi, tidak otomatis membuat Anda menjadi kreatif seperti dia kan. It's a different story gitu. Tahu, banyak tahu, tapi kemudian banyak bisa. Ya, tahu dan bisa harus selalu melangkah secara bersamaan, sehingga kalau kita bisa lakukan seperti itu rutin, masa depan kita pasti akan berubah drastis. Ya. Satu perubahan kecil yang kita lakukan hari ini akan menimbulkan perubahan kecil lainnya keesokan harinya dan akhirnya lama-lama menjadi besar. Ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi besar. Thanks for watching.